bersama kita. Maka dan juga waktu sudah menunjukkan 5 lebih dikit ya. Kita mulai terlebih dahulu teman-teman. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'inihim bil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sudah kita pada kesempatan yang luar biasa mulia, pagi-pagi waktu yang berkah untuk kaum muslimin. Insyaallah kita akan menuntut ilmu, awali dengan belajar. Karena biasanya mungkin Ramadan setelah subuh, setelah bingung ya mau ngapain gitu. Nah, ini satu kesempatan yang insya Allah juga mulia bahwa kita coba akan membahas tentang Palestina. Gitu. Nah, terus juga salam dan salam tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang dengan bimbingan beliau kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan juga nikmatnya ukhuwah karena dua nikmat sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, satu tema yang terus senantiasa kita jaga adalah tentang tema Palestina, tema kajian-kajian Palestina ini, dan juga bahasan tentang Palestina ini satu bahasan yang harus kita kawal bersama. Jadi jangan sampai kita itu merasa bosan, merasa capek gitu ya untuk membahas tentang Palestina. Karena pada akhirnya kita capek pun penjajah Israel tetap menjajah saudara kita di Palestina. Dan juga saudara kita di Palestina senantiasa terus berjuang. Yang di Ramadan ini, di bulan penuh berkah ini ya, itu mereka juga tetap harus berjuang melawan penjajahan Zionis. Tapi kita di Indonesia, ya kita melakukan sebisa mungkin upaya yang kita bisa lakukan. Gitu. Nah, salah satunya adalah menjaga semangat kita dalam bela Palestina ini. Nah, kita pada pagi hari ini berkesempatan untuk kembali merecharge semangat kita. Insyaallah nanti kita akan dibersama oleh Sofwan Albana. Beliau ini adalah dosen hubungan internasional di UI, Universitas Indonesia. Kemudian juga malang melintang lah dia ya. Penulis buku, kemudian sekolah juga di Jepang ya. Dan punya satu channel YouTube namanya Kontekstual ya. Itu hari yang lalu saya lihat itu sangat menarik mengenalkan HI dengan mungkin nanti Saswan bisa panjang lebar menjelaskan kepada kita tentang update Palestina, kemudian juga tentang kalau tema tentang Palestina Multiverse of Kindness. Jadi kita akan menelusuri jejak perjuangan Palestina dari berbagai zaman. Kita akan mencoba untuk merefleksikan diri bagaimana perjuangannya, bagaimana mereka para pejuang mujahid ini berjuang untuk membebaskan Palestina. Sampai kapan kita akan bicara Palestina? Insya Allah sampai menang, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai kajiannya, mari kita awali dulu dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita coba akan dengarkan lantunan tilawah yang akan disampaikan oleh saudara Rafiq Zakiuddin. Begitu waktu saya persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير
Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Faqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul adzim. Ya, ya, jazakallah Mas Zaki ya sudah bacakan tilawah. Semoga menambah keberkahan forum kita kali ini. Eh, Selanjutnya kita langsung aja ya, teman-teman. Kita akan mendengarkan eh, pantikan ya. Kita akan mendengarkan materi dari Mas Sofan. Mas Sofan sudah bisa terhubung ya, Mas Sofan? Insya Allah. Oke, Assalamualaikum. insya Allah. Gimana kabarnya Mas Sofan? Sehat? Alhamdulillah, baik-baik. Amin. Oke, berhubung sudah bersama kita, teman-teman. Langsung saja waktu saya haturkan 6 lebih dikit ya. Akan kita lanjutkan dengan tanya jawab juga. Ya. Oke, silakan Mas Sofan, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, uh, pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim di waktu subuh ya, yang semoga diberkahi dan semoga Allah jadikan pertemuan kita ini sebagai sarana untuk menuju keridhaannya. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang atas perjuangannya hari ini kita merasakan keindahan Islam, dan semoga keindahan Islam itu juga terpancar dari setiap ucapan, tindakan, dan bahkan diamnya kita. Mas Joko dan rekan-rekan sekalian, saat kita duduk hari ini di depan layar laptop atau gadget kita, tercatat bahwa dari 7 Oktober hingga awal Maret, ini belum sampai hari ini ya, 2024, setidaknya telah 31.184 saudara kita di Gaza, Palestina, telah terbunuh oleh Zionis
termasuk lebih dari 12.300 anak-anak dan 8.400 perempuan. Jadi hampir separuhnya itu perempuan dan anak-anak dari 30, hampir 32.000. Dan itu yang tercatat karena sejak akhir tahun 2023 yang lalu sudah hampir semua rumah sakit ya di Gaza itu dihancurkan, sehingga mekanisme pencatatan orang yang meninggal, yang syahid itu tidak optimal. Dan diperkirakan masih ada sekitar 8.000 orang yang masih berada di bawah reruntuhan karena mereka tidak dapat membongkar runtuhan itu kecuali dengan tangan mereka. Karena Gaza telah belasan tahun diblokade dan semua barang yang masuk diatur oleh Israel. Dan apalagi dalam situasi yang sekarang sama sekali tidak ada yang masuk, gitu ya. Jadi tidak ada alat-alat berat misalnya untuk membongkar puing-puing. Jadi ada sekitar 8.000-an yang masih berada di bawah puing-puing. Ya, jadi 31.000, hampir 32 orang syahid, hampir separuhnya perempuan dan anak-anak. Jadi tidak mungkin eh, ini merupakan sebuah tindakan yang dapat diterima dalam hukum internasional atau dalam standar apapun. Jadi yang masih dukung Israel atau Zionis ya sampai hari ini is clearly not a human. Ya kalau bukan fasis, rasis, ya kurang akal atau semuanya sekaligus. Dari sekitar 32.000 yang meninggal dan hampir separuhnya perempuan dan anak-anak itu, berarti ada satu dari 75 penduduk Gaza. Ya. Jadi dari total penduduk Gaza yang sekitar 2 juta itu, ya, satu di antara 75-nya syahid. Ini angka yang sangat tinggi dalam tidak hanya di abad 21 yang perang sudah berkurang, tapi dibandingkan dengan kekerasan yang ada di abad 20 pun, ini termasuk salah satu yang terjadi paling brutal dan paling cepat waktunya. Ini belum termasuk lebih dari 500 orang Palestina yang dibunuh di tepi barat, bukan di Gaza, di tepi barat. Termasuk ada anak berusia 13 tahun namanya Rami, ini ditangkap oleh polisi Israel, dibunuh di tahanan, ya disiksa, meninggal, dan mayatnya sampai hari ini, jenazahnya sampai hari ini tidak dikembalikan. Karena Israel biasa menggunakan taktik ini ya, menculik orang Palestina, anak kecil ya, kemudian menyiksanya di tahanan, kemudian tidak mengembalikan jenazahnya kepada keluarga untuk menekan keluarganya, supaya keluarga-keluarga Palestina ini kemudian tunduk kepada kehendak Israel. Ya, selain korban yang meninggal dan syahid, tercatat juga hampir 80.000 orang yang mengalami luka-luka berat. Lagi-lagi, ya, lebih dari 8.000-nya anak-anak, lebih dari 6.000-nya perempuan. Nah, ini yang dilakukan oleh Israel memang melakukan kerusakan-kerusakan yang dahsyat, yang besar, dengan sasaran penduduk sipil dan infrastruktur sipil, infrastruktur sosial. Karena mereka, ya kita lihat, tidak memiliki kapasitas untuk berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melawan. Nah, jadi yang disiksa, yang ditangkap, yang dibunuh, yang dibantai dengan senjata-senjata yang
disuplai tiap tahun dananya oleh Amerika Serikat sebesar 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah bantuan luar negeri terbesar, ya, komponen bantuan luar negeri terbesar Amerika Serikat tiap tahun dibandingkan semua bantuannya ke seluruh dunia yang lain, ya. Ditambah lagi dengan tambahan ya, sekitar 13 miliar US dollars pada tahun lalu. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tapi menghadapi situasi yang demikian, kita masih menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina adalah orang-orang yang memiliki resiliensi, memiliki daya tahan yang luar biasa. Ya, teman-teman mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu ada seorang anak Palestina yang dibawa mengungsi keluar Gaza, dibawa mengungsi keluar Palestina, yang mereka berhasil ke rumah sakit di luar gitu ya, dan ketika dia akan diobati, ya, kemudian dikasih makanan, yang menjadi refleks pertamanya adalah memberikan makanan itu kepada orang. Kita juga menyaksikan bagaimana orang-orang yang mengungsi eh, itu kemudian mengirimkan, ya, orang untuk cari makanan ketika makanan itu sulit ditemukan, ya, di rumahnya yang sudah jadi reruntuhan. Itu keluarganya sedang menunggu, tapi mereka nggak tega mau makan karena bapaknya lagi cari makan belum dapat dan bahannya sedikit. Akhirnya si bapak ini minta orang yang juga lagi kesulitan makanan tapi mereka ada makanan sedikit untuk berfoto, ya, dan si bapak ini berfoto di depan makanan itu untuk meyakinkan keluarganya bahwa sudah ada eh, sini gitu ya. Jadi kalian jangan khawatir, kalian makan. Padahal si bapaknya sebenarnya cuma foto saja, cuma untuk meyakinkan keluarganya supaya mereka mau makan. Karena makanan yang terbatas. Dan bahkan makanan yang terbatas pun itu kemudian dijadikan senjata oleh pasukan Zionis gitu ya, karena ketika eh, Belgia dan Jordan misalnya memberikan koordinat untuk bantuan pangan, kemudian di airdrop di situ, ya, kemudian tentara Israel mengebom tempat di mana orang berkumpul untuk mengambil airdrop tersebut. Jadi ini kekejaman luar biasa yang sudah tidak masuk akal, yang sudah tidak bisa diterima oleh manusia yang memiliki hati nurani. Ya, kayak kemarin di Mata Najwa kan Bu Retno sampai komentar ya, Judek, kalau yang melakukan itu bukan Israel, itu seluruh dunia pasti sudah melakukan berbagai sanksi. Rusia itu 4 hari menyerang Ukraina, itu semuanya sudah di-ban eh, di berbagai organisasi internasional, termasuk organisasi olahraga seperti sepak bola ya. Tapi Israel sampai hari ini dengan kejahatan sebrutal itu masih tidak mendapatkan sanksi internasional, bahkan dibela oleh negara. Penting untuk melihat bahwa harapan itu masih ada. Palestina mengalami hal ini bukan hanya sekali ini saja. Nah, hari ini kita akan melihat eh, bagaimana sejarah resilience atau ketahanan saudara-saudara kita di Palestina dan apa yang dapat kita lakukan untuk mendukungnya. Saya merasa perlu untuk memulainya dengan, nanti mungkin nggak semua bagian ya, tapi nanti semoga ada sesi diskusi yang bisa kita
lakukan. Ini beberapa foto ya, ini bayi-bayi prematur di Gaza yang saat ini tentu sangat sulit mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ya bahkan ada puluhan bayi di Ashifa Hospital, di rumah sakit Ashifa yang oleh tentara Israel dipaksa ditinggalkan oleh para perawatnya dengan todongan senjata, dan ketika orang-orang kemudian bisa kembali ke rumah sakit itu setelah tentara Israel mundur dan ternyata tidak menemukan terowongan yang dituduhkan di rumah sakit, bayi-bayinya sudah meninggal, membusuk. Ya, jadi memang kalau kita melihat ini upaya sistematis yang sengaja untuk membunuh generasi masa depan Palestina, karena kita menyaksikan dengan terbuka bagaimana para pemimpin dan pemuka masyarakat Israel itu mendorong pembunuhan bahkan untuk anak-anak dan bayi. Karena mereka bayi hari ini, kata seorang rabi di Yeshufa, mereka adalah musuh di masa yang akan datang. Rumah sakit Indonesia ini foto waktu awal konflik, sekarang sudah lebih hancur. Ini semua organisasi internasional yang independen sebenarnya telah menyaksikan dan menyampaikan pesan ini. Tapi ini cerita yang kemudian selalu sampai di kita ya seperti ini. Ya, bagaimana kemudian negara-negara Barat dan media itu selalu menggambarkan yang jahat adalah si korban. Israel itu terbukti menurut laporan dari UN Rapporteur, ya, dari observer dari PBB yang independen, bukan orang Palestina, bukan orang Arab, ya, orang Italia ya bahkan, yang melaporkan bahwa ada kejahatan seksual yang dilakukan secara sistematis termasuk perkosaan oleh tentara Israel, oleh Zionis kepada orang-orang Palestina. Ini clear, ada buktinya, ada saksinya, tapi nggak masuk berita, tidak dibahas. Sementara itu, New York Times itu meminta Anat Schwartz, seorang petugas intelijen Israel yang nggak punya latar belakang jurnalistik, bekerja bersama sepupunya, seorang blogger kuliner, untuk kemudian menuliskan laporan tentang bagaimana Hamas menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata ketika 7 Oktober. Isinya hoax semua, isinya kebohongan semua, tetapi dipampang sebagai berita utama di New York Times. Dan belakangan kemudian ketahuan bahwa isinya kebohongan, bahwa tidak ada buktinya, dan seterusnya. Tetapi inilah yang digunakan. Ya, kalau teman-teman lihat bagaimana para antek-Zionis itu ya berdebat di media sosial, yang mereka mengulang-ulang talking points yang disiapkan IDF yang semuanya nggak ada buktinya. Ya, soal atrocity propaganda ya, soal 40 bayi di penggal, soal bayi dikeluarkan dari perut ibunya dan kemudian dimasukkan ke oven, soal bagaimana perempuan-perempuan diperkosa. Nah, ini kejahatan-kejahatan yang dituduhkan kepada Hamas pada 7 Oktober, tapi tidak ada buktinya, tapi diulang-ulang dan dianggap sebagai sebuah kebenaran, bahkan ketika kebohongan-kebohongan itu terbukti salah secara meyakinkan. Karena itu dibutuhkan untuk menjustifikasi pembunuhan bayi-bayi oleh tentara Israel. Nah, ngomong-ngomong, kejahatan-kejahatan yang dituduhkan tadi adalah kejahatan-kejahatan yang benar-benar dilakukan oleh Zionis di berbagai catatan sejarah. Nah, ada dokumenter tentang pembantaian Tantura, dan di situ saksi dan pelakunya bersaksi bahwa mereka melakukan perkosaan dan pembunuhan. Ada catatan sejarah yang dilakukan secara independen tentang pembantaian Shabra Shatila, dan cerita soal bayi yang dipenggal, dimasukkan ke dalam oven, dibelah dari perut ibunya, itu benar-benar terjadi. Tapi
korbannya orang Palestina dan pelakunya adalah Zionis. Jadi fitnah-fitnah yang mereka ajukan kepada para pejuang sebenarnya adalah perilaku mereka sendiri. Nah, ini gambar ini masih relevan karena menunjukkan ya hal itu ya, bagaimana para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dulu dianggap sebagai gerombolan pengacau yang mengancam perempuan. Pada saat yang bersamaan, faktanya adalah ya Belanda adalah penjajah dan melakukan agresi. Nah, salah satu alasan lain yang sering diulang-ulang, ya misalnya ketika kenapa kita nggak perlu ikut-ikutan adalah mengatakan bahwa persoalan Palestina adalah hal yang rumit, dua-duanya nggak mau ngalah, gitu ya. Eh, saya bisa kok masuk ke Masjidil Aqsa, gitu ya, cuma dites sama tentara biar ketahuan saya Islam beneran atau enggak. No, persoalan Palestina adalah persoalan yang sederhana jika kita memahaminya dengan baik. Ini adalah penjajahan, ya, titiknya. Ya, kelompok penduduk yang tadinya berasal dari luar wilayah tersebut, yang direpresi, ditindas di Eropa, kemudian kabur ke berbagai tempat tidak diterima. Ya, mereka itu banyak ya pengungsi Yahudi itu kabur ke Long Island, ke New York, ya, tapi dikembalikan oleh orang-orang Amerika Serikat, diusir lagi karena dianggap mengganggu. Mereka masuk ke Inggris, diusir ya, karena di Inggris kemudian ada sebuah undang-undang yang didorong oleh Arthur Balfour, seorang anti-Semit, seorang anti-Yahudi yang sangat ekstrim karena orang-orang kulit putih itu kan sangat rasis ya. Kulit putih dianggap sebagai eh, kalau bahasanya Soekarno itu adi ning bangsa gitu ya, sebagai ras yang paling utama, sehingga orang Yahudi di Eropa dianggap sebagai kanker gitu ya, sehingga mereka dipersekusi. Jerman di Eropa Timur, termasuk di Inggris tidak terlalu disukai ya dulu. Nah, Balfour bikin undang-undang, mendorong undang-undang untuk melarang Inggris menerima pengungsi Yahudi yang kabur dari represi di Eropa Timur. Satu-satunya tempat yang menerima mereka dengan tangan terbuka, ini kita lihat ada foto-foto, ya Jerman sudah menghancurkan kehidupan kami dan maka jangan kalian hancurkan mimpi kami untuk hidup aman gitu ya. Kira-kira begitu ketika mereka mendarat di Palestina, di Yafa, yang kemudian kampung-kampungnya dihancurkan, kemudian dibangun di atasnya sebuah kota bernama Tel Aviv. Jadi yang menerima mereka dengan tangan terbuka ya sejak sebelum berdirinya negara Zionis yang namanya Israel adalah orang-orang Palestina. Ya, mereka menerima gelombang demi gelombang aliyah, gelombang demi gelombang pengungsi, dan membiarkan mereka hidup berdampingan karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, orang Islam Palestina itu nggak pernah ada masalah. Hmm. Yahudi itu mengalami persekusi selama lebih dari 1.700 tahun itu di Eropa karena rasisme orang-orang kulit putih. Yang menolong mereka dari rasisme orang-orang kulit putih ini adalah kaum muslimin dulu di Turki, kemudian kaum muslimin yang ada di Palestina gitu ya. Tapi kita kemudian menyaksikan bagaimana air susu dibalas dengan air tuba. Nah, maka Rashid Khalidi, seorang akademisi diaspora Palestina di Amerika Serikat, menjelaskan bahwa Zionisme adalah anak tiri yang manja dari imperialisme. Zionism was never ashamed in its early decades of describing itself as a colonial project. It was and is a national project. It was and is a spoiled stepchild of imperialism.
apa yang dimaksud sebagai spoiled stepchild of imperialism? Kenapa dia anak tiri dari imperialisme? Dia anak tiri karena dia didiskriminasi dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain gitu ya. Jadi dia di Eropa dianggap sebagai kanker. Dia di Eropa orang-orang Yahudi itu dianggap sebagai ancaman. Maka kemudian dia ditindas di Eropa Timur dengan pogroms. Kabur ke Amerika dikembalikan lagi. Kabur ke Inggris dilarang. Dia akhirnya eh, orang-orang yang merasa didiskriminasi ini, salah satunya Theodor Herzl ya, kemudian berpikir bahwa eh, kita perlu negara sendiri, kalau enggak kita ditindas terus. Gitu ya. Nah, ide ini kemudian ditawarkan kepada kekuatan-kekuatan imperialis justru. Daripada lu nindas kita di sini, kita bisa kerjasama, ya. Lu pakai kita, taruh kita di Palestina, nanti kami jadi outpost kalian. Nanti kami jadi Western outpost. Kami jadi Imperial outpost. Kami jadi cara kalian untuk tetap berkuasa di Timur Tengah yang penduduknya sudah mulai melawan kolonialisme. Gitu ya. Ingat awal abad 20 itu kolonialisme sudah kelihatan akhirnya gitu ya. Karena perlawanan kuat dari negara-negara dari wilayah-wilayah Asia Afrika ya. Kebangkitan nasional di Indonesia, Pan-Asianisme di Asia Timur, ya, kebangkitan nasionalisme India, nasionalisme Arab dan di berbagai tempat. Ini jadi perlawanan terhadap kolonialisme tinggi. Nah, Zionisme kemudian menawarkan, nih kalian kan nggak suka kita nih, gitu ya. Kita biar win-win solution, kasih kita negara di Timur Tengah. Kami jadi cara Anda untuk tetap berkuasa di Timur Tengah, karena kami akan jadi akses Anda, jadi outpost Anda di Timur Tengah yang kaya itu, ya, sementara kalian tidak terancam lagi dengan kami. Jadi ini yang ditawarkan Herzl kepada Balfour. Balfour yang super antisemit, jadi antisemit number one, antisemite number one di Inggris ya. Arthur Balfour ini kemudian memberikan Balfour Declaration. Makanya tidak semua orang Yahudi sebenarnya mendukung Zionisme. Ini ada Marek Edelman. Marek Edelman ini adalah pemimpin perlawanan Yahudi di Warsaw Ghetto, di Ghetto Warsawa. Ghetto Warsawa ini adalah ghetto yang apa ya, di mana orang-orang Yahudi dikumpulkan di Polandia untuk kemudian sedikit-sedikit dibantai gitu ya oleh Jerman, oleh Nazi pada waktu itu. Ya karena mereka apa ya, nggak mau diem aja menunggu waktu dibunuh, ya mereka ngelawan. Ini seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Eh, Padahal mereka nggak punya senjata yang memadai, mereka nggak punya ini yang memadai. Nah, si Marek Edelman ini sejak awal melihat bahwa Zionisme ini ya, imperialis gitu ya. Zionisme itu imperialis in both design and application. Jadi eh, mereka sendiri melihat bahwa ini adalah kejahatan. Nah, ini mungkin nanti kita bisa lebih detail, tapi intinya adalah eh, gagasan Zionisme ini bisa dilacak ya. Salah satunya paling awal dari pamflet yang ditulis oleh Theodor Herzl tahun 1896 ya sebagai proposal untuk keluarga Rothschild dalam rangka menyelesaikan the Jewish question di Eropa. Intinya adalah untuk menghindari antisemitisme perlu bikin negara sendiri. Gitu ya. Jadi clear bahwa di Eropa mereka tuh sangat rasis gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan mereka kemudian ingin bikin negara sendiri di wilayah yang sudah ada penduduknya. Ada di Argentina dan di Palestina. Tapi kalau ke Argentina agak susah. Karena susah untuk memobilisasi orang-orang Yahudi di Eropa ke wilayah yang nggak punya ikatan emosional kan. Gitu ya. Akhirnya kemudian dipilihlah Palestina. Tapi dari awal ini adalah eh, sesuatu yang
yang pasti akan memicu konflik. Ini laporan dari Bill White Paper, ya, dia menyebutkan bahwa eh, ya eh, bahwa sejak awal proses imigrasi ke negara-negara ini pasti akan direspon dengan perlawanan karena dianggap sebagai infiltrasi. Nah, ini yang kemudian eh, membuat Zionisme itu berkoalisi dengan antisemitisme. Ini kata Herzl sendiri dalam buku diarinya. Orang-orang antisemit itu adalah teman-teman kita yang paling bisa diandalkan. Dan ini masih berlaku sampai sekarang. Nah, yang mendukung Zionisme melakukan pembantaian sekarang ini adalah orang-orang rasis supremasis kulit putih yang antisemit. AfD di Jerman, ya kan? Orang-orang superioritas ya kulit putih di Eropa, ya. Nah, ini adalah para pendukung setia Zionisme, evangelis di Amerika Serikat, ya, yang white power gitu ya. Itu KKK, itu para pendukung Zionisme. Jadi ini paradoks yang menarik ya. Jadi Zionisme itu ada karena mereka ditindas para pendukung superioritas kulit putih, para rasis dan fasis kulit putih ini. Tapi mereka juga adalah gerakan yang didukung dan ditumbuhkan oleh para fasis kulit putih ini. Nah, ini seperti Arthur Balfour. Tahun 1933, Zionis menandatangani kesepakatan Hafara dengan Nazi pada saat semua negara mulai memboikot Jerman. Ya. Makanya meskipun Hamas sering disebut sebagai antisemit, Hamas itu tidak antisemit. Khalid Mash'al itu bahkan mengatakan dengan jelas bahwa kita tidak berperang dengan Yahudi karena mereka Yahudi. Kita berperang hanya dengan para penjajah Zionis. Dan kita akan melawan siapapun yang mengambil tanah kami dan menyerang kami. Nah, ini orang-orang yang sering disebut sebagai orang-orang sipil Israel. Ini adalah orang-orang yang bernyanyi dan berpesta di samping ghetto, di samping sebuah wilayah yang di blokade dan orang tidak bisa hidup dengan layak. Tapi mereka kemudian menyaksikan itu sebagai hiburan. Jadi orang-orang sipilnya pun ya kayak gini gitu. Padahal ya jadi dan bawa senjata terus dan melakukan kekerasan secara rutin. Jadi rasanya tidak layak disebut sipil. Nah, ini eh, Palestina. Kita melihat bagaimana ethnic cleansing ini bukan hal yang baru. Ya, populasi Arab di Palestina tahun 1870 itu lebih dari 90%. Tapi menjelang 1948 melalui program imigrasi yang sistematis yang dilindungi oleh Inggris, populasinya kemudian berubah dan nanti ketika eh, kemudian Utsmani runtuh, Inggris menguasai wilayah Palestina ya, dan kemudian mengubah demografi di Palestina. Di tahun 1881, hijrah Yahudi ke Eropa, dari Eropa ke wilayah Palestina dimulai, karena di Eropa mereka ditindas. Nah, tahun 1918, ya, orang-orang Yahudi ini mulai banyak, para pengungsi dari Eropa ini mulai banyak dan mulai mengambil alih tanah. Nah, sehingga penduduk setempat mulai terancam, maka mulai timbul gerakan-gerakan perlawanan. Nanti tahun 1920 terada di konferensi San Remo, Inggris mendapatkan mandat di Palestina. Kemudian diprotes karena loh siapa Inggris karena tiba-tiba mengambil alih Palestina gitu ya. Lalu terjadi kerusuhan di Yerusalem dan tahun 1930 Izzuddin Al-Qassam, Syekh Izzuddin Al-Qassam yang namanya kemudian digunakan sebagai nama brigade elitnya Hamas
Ini diambil dari nama seorang syekh yang memulai perlawanan pada Zionis dan imperialisme Inggris pada tahun 1930. Ya. Di sisi lain, kelompok-kelompok teroris Zionis juga mulai aktif. Nih, Haganah, ya, misalnya, ini adalah kelompok teroris yang eh, mengebom baik Inggris maupun penduduk Palestina. Ya. Jadi Zionisme itu sejak awal ditopang oleh terorisme dan hanya bisa bertahan hidup dengan terorisme. Maka ini bukan hal yang baru sebenarnya. Ya sebelum kehadiran Zionisme, Palestina itu damai-damai aja. Orang-orang Yahudi, Kristen, Islam itu ya hidup berdampingan dengan tenang. Ini catatan dari Don Peres misalnya. Ya, orang-orang Yahudi di Palestina itu sudah ada. Ya, mereka sudah ada di sana lama, tapi nggak ada konflik atau kecil saja konflik di antara mereka. Baru setelah ada orang-orang Eropa, orang-orang Yahudi Eropa, orang-orang Ashkenazi, Yahudi mata biru, yang Yahudinya sebenarnya nggak Yahudi-Yahudi amat karena sudah kecampur sama Eropa, itu kemudian kabur dari penindasan orang-orang kulit putih di Eropa. Diterima dengan baik di Palestina, tapi lama-lama mereka pegang senjata, lama-lama mereka ngusirin orang di situ, yang kemudian memicu konflik dengan penduduk setempat. Lalu kita menyaksikan ini ya, bagaimana wilayah Palestina sedikit-sedikit ya kemudian mulai diambil. Ini dalam partition plan ini misalnya orang-orang Palestina ini sebenarnya masih mayoritas, tetapi kemudian partition plan-nya itu dibuat sangat timpang karena semua daerah subur itu diambil oleh Israel gitu ya. Nanti kalau Yahudi bikin negara di sini deh gitu ya. Itu semuanya dikasih yang subur-subur, sementara orang-orang setempat itu kemudian dikasih tanah-tanah yang tidak subur. Gitu ya. Dan tanah-tanah subur itu di atasnya sudah ada kampung-kampung yang kemudian harus mengalami forcible transfer. Gitu. Jadi diusir dari kampung-kampungnya. Ini tawarannya PBB. Ya kalau Anda orang yang punya rumah gitu, kemudian ada tamu Anda, kemudian tamu Anda minta ruangan, kemudian ada orang lain, Pak RT misalnya tiba-tiba ngomong ya sudah kamu di toilet aja ya, yang punya rumah ini ditawari tinggal di toilet doang gitu. Sementara tamu yang melunjak tadi kemudian dikasih ruang tamu, tempat tidur, ruang makan. Anda yang punya rumah marah nggak? Ya marah dong. Ini pasti ngelawan gitu kan. Tapi karena teroris-teroris Israel ini dilatih oleh Inggris, ya, dilatih oleh Barat secara profesional dengan senjata-senjata yang lengkap. Sementara negara-negara Arab ini kan negara-negara yang baru merdeka ya. Mereka tadinya dijajah oleh Inggris ya. Yang mereka memiliki kapasitas militer yang terbatas. Nah, kita kemudian menyaksikan bahwa Israel kemudian secara sepihak mendeklarasikan wilayahnya, ya, orang-orang Arab merespon, tetapi kemudian superioritas militer teroris Israel ini berhasil mengalahkan orang-orang Arab gitu ya, sehingga kita menyaksikan ya wilayahnya semakin menyusut. Lalu kita menyaksikan bagaimana wilayah Palestina semakin berkurang seiring dengan ekspansi Israel sampai pada ini makin kecil lagi di tawaran projected plan dari Donald Trump ya di Abraham Accord. Ini tahun 1967 dari 44% turun jadi tinggal 22%. Jadi tawarannya Trump ini jadi lebih kecil lagi karena ini jadi Bantustan. Ini kelihatan putih-putih kecil ini ya. Ini adalah wilayah-wilayah settlement dan yang di hijau-hijau ini mereka tidak bisa bebas untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau kita lihat dari sejarah tadi, Zionisme adalah sebuah proyek
yang diawali dan ditopang melalui terorisme sejak awal, dan dia hanya bisa dipertahankan melalui terorisme, itu melalui kebijakan apartheid dan melalui genosida. Nah, ini mungkin eh, nggak perlu terlalu detail karena kita semua sudah tahu ya bagaimana kejahatan-kejahatan Israel. Ini pernyataan-pernyataan, kalau sekarang lebih banyak lagi pernyataan-pernyataan kontemporer, tapi intinya yang selalu dilakukan mereka kan begitu. Mereka butuh melakukan ethnic cleansing, mereka butuh menghabisi orang-orang Palestina. Tapi orang-orang Palestina ini semangatnya nggak habis-habis gitu ya. Maka Netanyahu bilang begini, caranya untuk berhadapan dengan Palestina itu pukulin terus, ya, pukulin terus mereka berulang-ulang, habisi mereka berulang-ulang sampai ini sakit banget, sampai ini nggak bisa, mereka nggak bisa tahan. Moshe Dayan bilang Palestina harus dibuat untuk hidup seperti anjing, ya, sampai mereka nggak betah dan mereka pergi. Nah, karena itu tidak heran, ya, bahkan sebelum Afrika Selatan kemarin membawa Israel ke ICJ, para ahli hukum internasional sudah menegaskan dengan jelas bahwa Israel itu melakukan kejahatan yang memenuhi kriteria genosida ya dalam 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Ini clear. Masalahnya yang melakukan adalah spoiled stepchild of imperialism tadi. Yang melakukan adalah anak manja imperialisme tadi. Jadi Amerika Serikat memberikan backing ya sekuat-kuatnya. Nanti mungkin kita bisa lihat secara detail bagaimana blokade Gaza, tapi intinya adalah ya Israel membutuhkan melakukan kejahatan-kejahatan itu untuk bertahan. Nah, ini dan ini bukan hal yang baru. Sejak awal berdirinya dia melakukan pembantaian etnis. Jadi yang dilakukan hari ini itu hanya continuation. Dia tidak dimulai dari 7 Oktober 2023. Dan sampai 6 Oktober saja sudah lebih dari 250-an orang Palestina dibunuh. Itu hanya di tepi barat saja. Dan itu adalah tahun yang paling mematikan untuk anak-anak Palestina. Ada lebih dari 8.000 orang kan ke dalam tahanan, termasuk anak-anak dan perempuan, sebelum 7 Oktober. Jadi kalau ada orang yang ulang-ulang, tapi Hamas begini, Hamas begitu, suruh diem aja, karena dia hanya seorang fasis ya, yang menjadikan Hamas sebagai alasan untuk melakukan pembantaian terhadap bayi, anak-anak, dan perempuan. Nah ini nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Nah, jadi sejak awal itu Israel melakukan pembantaian. Teman-teman bisa cek di berbagai sumber. Tapi tahun 1947 sampai 49 saja 419 desa Arab itu dihancurkan. Jadi hampir 4 desa tiap minggu itu dihancurkan. Ya, ada berbagai resolusi yang sudah dikeluarkan di PBB, tapi Israel nggak nurut. Tapi karena Israel di backing sama Amerika Serikat, ya nggak bisa diapa-apain gitu ya. Karena Amerika Serikat membutuhkan Israel sebagai imperial outpost. Dia butuh Israel supaya Timur Tengah nggak stabil, supaya Amerika Serikat bisa memberikan jaminan keamanan, supaya karena ada jaminan keamanan tersebut dia dapat akses ke sumber energi murah. Nah, kalau dibilang kok Hamas nggak mau damai, lihat ini yang nggak mau damai siapa ya. Perjanjian-perjanjian damai yang dimediasi oleh Amerika Serikat isinya adalah penundukan ya dan legalisasi penjajahan, bukan perdamaian. Sebenarnya nanti detailnya bisa kita bicarakan. Misalnya hanya area A yang berada di bawah kontrol otoritas sipil dan pemerintah Palestina, tapi Israel tetap berkuasa, termasuk bebas menyerbu rumah dan menangkap orang sesukanya. Dan otoritas Palestina malah jadi antek-antek. Di area B, 22% tepi barat ini di bawah otoritas sipil otoritas Palestina, tapi kendali militer
Israel. Ya, tapi bahkan sudah nurut dan sudah jadi antek begitu pun, otoritas Palestina masih dicurangi terus oleh Israel. Pemukiman Zionis terus eh, mengalami ekspansi didukung oleh militer. Lalu di area Aceh ini mayoritas dari wilayah tepi barat ini di bawah kontrol penuh Israel, termasuk menentukan apa yang boleh dibangun. Makanya orang-orang Palestina itu dilarang bikin sumur. Ya. Sumur itu kemudian ditimbun dengan semen. Jadi eh, kehidupannya itu semua diatur oleh Israel. Gitu. Kalau nggak nurut, nggak dikasih air, gitu ya. Mau cari air sendiri, padahal di tanahnya sendiri, sumurnya dikasih semen. Mereka mau cari listrik sendiri pakai tenaga surya, bikin panel surya dihancurkan. Gitu. Jadi Israel ngasih apa ya? Kemarin ketika Yoav Galan bilang mau nutup supaya Palestina nggak dikasih air, nggak dikasih listrik, itu orang-orang pro Zionis ngomong bahwa itu kan Israel baik, berarti Israel selama ini ngasih listrik dan air. Bukan goblok gitu ya. Israel itu merampas semua sumber kehidupan dan kemudian menggunakannya sebagai senjata. Palestina bisa bikin sendiri, bisa punya sendiri, tapi militer Israel kemudian menghalang-halanginya dan kemudian menjadikannya sebagai senjata. Eh, nah ini setelah Oslo kita juga menyaksikan bagaimana perundingan damai ini digunakan sebagai senjata untuk terus menindas dan menyukseskan apartheid dan genosida merangkak tadi. Ini Biden, ya, tidak heran Biden sangat pro Israel ya dulu. Data 1986 pun Biden sudah ngomong begini ya. Kalau nggak ada Israel, Amerika Serikat harus membuat semacam Israel untuk melindungi kepentingannya di kawasan. Ya, tapi belakangan di Amerika Serikat mulai agak berubah, mulai kritis ya, mulai banyak suara-suara yang berani melawan lobby eh, Zionis. Ya, tapi mereka kemudian biasa ya diserang sebagai antisemit ya. AIPAC kemudian mengeluarkan duit besar-besaran untuk membayari saingan mereka. Nah, ini yang bisa dilakukan, terus berjuang ya, terus aktif di media sosial, lawan troll Zionis, lawan para buzzer yang dibayar murah itu ya, eh, dan tunjukkan fakta-fakta. Kita tahu benar bahwa Israel memang melakukan kejahatan kemanusiaan, buktinya banyak dan bahkan mereka tunjukkan sendiri. Jadi yang bela itu cuma ngolong talking points yang isinya fitnah, gampang sekali dibongkar. Ya, tapi ya seperti Nazi mengulang-ulang kebohongan supaya orang percaya, Zionisme juga begitu. Jadi yang harus dilakukan apa? Kita ulang-ulang kebenaran. Kalau mereka mengulang-ulang kebohongan, kita ulang-ulang kebenaran. Terus ya. Jangan capek login di media sosial, jangan capek komen, jangan capek sebarkan kabar yang benar. Kedua, lawan lobby normalisasi. Indonesia ini salah satu negara muslim terbesar. Jadi Zionisme ini semakin terisolasi secara diplomatik di seluruh dunia, sehingga dia membutuhkan legitimasi dengan melakukan normalisasi dengan negara-negara Arab dan Islam. Makanya mereka kemudian menggunakan berbagai dana untuk kemudian mendorong normalisasi, termasuk salah satunya adalah ke Indonesia. Ya, Indonesia ditawari miliaran, termasuk dana untuk IKN. Ya, eh, kalau mereka mau, kalau Indonesia mau melakukan normalisasi. Makanya teman-teman Kemlu ini sekarang lagi berjuang. Orang-orang Kemlu ini tahu betul bahwa Israel ini penjahat perang, maka mereka tidak mau normalisasi. Tapi ada tekanan dari sebagian elit yang ya sudah ingin mendapatkan kickback dari duit-duit Zionis yang masuk gitu ya. Maka ada elit-elit yang ngebet sekali untuk melakukan normalisasi. Cek aja aliran dananya dan janji-janjinya gitu ya. Eh, jadi kita harus lawan gitu. Apalagi sekarang ya setelah hasil pemilunya begitu, eh, harus lebih kuat lagi menyerukan perlawanan terhadap
lobby normalisasi. Kemudian yang ketiga, terus jelaskan fakta apartheid dan genosida. Mari kita perluas dukungan terhadap Palestina, ya, tidak hanya sebagai urusan umat Islam, tapi sebagai sesuatu yang harus mendapatkan perhatian dari kelompok yang beragam. Jadi jangan, kalau soal Palestina jangan cuma ngajak anak-anak masjid atau anak musola, jangan cuma anak mujahidin aja kan, kalau di UNY ya nggak? Ajak teman-teman kantin, ajak teman-teman kiri gitu ya. Yang lain-lain yang sebenarnya solidaritasnya untuk Palestina juga ada. Perluas gerakan pro Palestina. Kemudian yang lain tentu penting adalah boykot. Kami beberapa waktu ini bersama teman-teman membuat cabang BDS, Boycott, Diverse, and Sanction, di Indonesia untuk mendorong boykot yang lebih efektif. Nah, teman-teman bisa cek di website BDS Indonesia, ada listnya dan alasannya kenapa kita harus memboikot barang-barang tersebut. Demikian, kawan-kawan. Ya, kita tahu kita sedang menghadapi kekuatan besar, ya, seperti Luffy menghadapi Kaido, ya, kemana potensi menangnya kecil. Tapi ya ini takdir kita untuk berjuang. Dan insya Allah, ya, kebenaran terlihat lemah apapun itu pasti akan menemukan jalan kemenangan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu. Masya Allah. Nah, apa yang tadi dari materi yang disampaikan Ustaz Sofwan, mulai dari data ya, kemudian style ini, dan juga apa yang harus kita lakukan. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita masuki sesi tanya jawab diskusi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustaz Sofwan ataupun menyampaikan gagasan dan sebagainya, bisa open mic langsung atau bisa dituliskan di kolom komentar. Ini ada Mas Miftah Yusroni angkat tangan. Semoga Mas Miftah bisa open mic. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tapi mohon maaf ini tidak bisa on cam karena saya dari tadi agak seret gitu, Ustaz. Gini Ustaz, saya mahasiswa ilmu hubungan internasional juga gitu. Jadi kemarin juga beberapa kali sempat memikirkan gitu caranya resolusi atau jalan keluar gitu untuk Palestina ini di ranah internasional. Kan memang di Dewan Keamanan PBB sudah diveto, kemudian di Majelis Umum juga hanya bersifat resolusi dan tidak bisa mengharuskan gitu ya, sifatnya hanya anjuran gitu. Kemudian akhir-akhir ini dibawa oleh Afrika Selatan ke International Court of Justice gitu. Itu kira-kira Ustaz, apakah ada kemungkinan untuk berhasil dan bisa mendapatkan sanksi dan Palestina bisa merdeka, atau nanti sifatnya juga hanya anjuran atau rekomendasi aja Ustaz begitu. Itu mungkin Ustaz pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perdebatan klasik dalam hubungan internasional kan ya, apakah institusi internasional itu matter gitu. Kalau soal ICJ, saya punya episode
khusus di podcast Libas Aktif. Jadi teman-teman nanti bisa cek, bentar saya cek link ya. Jadi nanti bisa ada jawaban lebih panjang ya, hampir 1 jam sama apa, kita bahas soal ICJ di situ. Tapi kira-kira jawabannya begini. Eh, kalau saya berada dalam posisi bahwa eh, betul bahwa ICJ atau Mahkamah Internasional atau institusi internasional termasuk PBB itu seringkali tidak efektif, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan negara-negara besar. Itu fakta, gitu ya. Eh, karena institusi-institusi internasional ini eh, kan bukan entitas yang sepenuhnya independen. Dia bisa jalan karena ada sumbangan dari negara-negara, gitu kan. Yang bisa nyumbang operasional dari negara-negara ini dan bisa kemudian nanti enforce keputusannya siapa? Ya negara-negara besar, gitu kan. Karena itu seringkali institusi internasional ini tidak efektif. Tetapi saya juga tidak sepesimis mereka yang mengatakan bahwa nggak ada gunanya Afrika Selatan membawa ini ke Mahkamah Internasional. Tidak ada gunanya kita bawa ini ke PBB. Enggak juga. Eh, saya percaya bahwa meskipun power itu penting dan dengan demikian sulit untuk mengharapkan dampak yang efektif dari institusi-institusi internasional ini, eh, norma itu tetap matter. Amerika Serikat itu meskipun dia sering melanggar ya, tapi dia membutuhkan justifikasi normatif untuk tindakan-tindakannya, gitu ya. Dia itu butuh memposisikan diri jadi orang baik untuk melakukan kejahatan, gitu kan. Mau nyerang Irak harus harus nyalain Irak dulu, membuat senjata pemusnah massal yang ternyata bohong misalnya. Dia perlu menjustifikasi apa yang dilakukannya dalam satu kerangka normatif tertentu yang meletakkannya sebagai orang baik gitu ya. Jadi power penting ya, tapi power itu apalagi di dunia kita yang diwarnai dengan eh, apa kompleksitas persaingan antar negara, dia butuh dijustifikasi. Dan karena itu apa yang dilakukan di PBB dan apa yang dilakukan di Mahkamah Internasional oleh Afrika Selatan adalah langkah maju yang sangat penting. Karena dengan dibawa ke Mahkamah Internasional, eh, Mahkamah Internasional akan dipaksa dan diamati oleh seluruh dunia untuk kemudian melakukan penilaian terhadap kejahatan-kejahatan yang secara terang benderang ya, dan bahkan buktinya direkam sendiri oleh tentara-tentaranya kan. Tentara-tentara Israel itu kan merekam sendiri melakukan kejahatan perang gitu. Mereka ngambil barang dari rumah orang yang mereka usir. Ada mereka kalau lagi bosen terus menghancurkan rumah sakit dan menghancurkan rumah, menghancurkan masjid gitu loh. Dan itu mereka akui dengan terbuka dengan tenang. Jadi nggak masuk akal kalau ICJ tidak memutuskan bahwa Israel bersalah melakukan genosida. Very plain stupid kalau dan evil kalau tidak ada keputusan itu. Cuma memang keputusan ICJ itu kan lama karena butuh waktu. Ya untuk Bosnia aja butuh 3 sampai 4 tahun. Ya, telat memang, tetapi kemudian jadi tekanan moral yang penting. Nah, eh, professional measure yang kemarin diambil oleh ICJ sebenarnya cukup jelas ya. Jadi kalau kita lihat hasil professional measures yang kemarin dikeluarkan oleh International Court of Justice. Ini keputusannya adalah misalnya tanggal 26 Januari. In the court's view, at least some of the acts and omissions alleged by South Africa to have been committed by Israel in Gaza appear to be capable of falling within the provisions of the convention. Nah, jadi setidaknya
ya, sebagian dari tindakan dan pengabaian yang dituduhkan oleh Afrika Selatan dilakukan oleh Israel di Gaza sepertinya masuk ya ke dalam kategori yang masuk kejahatan yang dibahas dalam konvensi. Jadi ICJ menolak permintaan Israel untuk tidak meneruskan kasus ini. Ya, dan Mahkamah Internasional juga memberikan basis clear ya bahwa Palestinians appear to constitute a distinct national, ethnical, racial or religious group sehingga dia masuk dalam kategori yang dilindungi di dalam konvensi genosida. Nah, ini merupakan pukulan telak bagi argumen Israel bahwa nggak ada itu orang Palestina kan? Orang Israel itu kan selalu menyebut Palestina sebagai orang-orang Arab. Mereka bukan orang Palestina, nggak ada itu Palestina. Nah, tapi kemudian mahkamah dengan jelas menyebutkan bahwa ada loh orang-orang Palestina ini. Ya, dan kemudian mahkamah ini juga menyebutkan dengan jelas berbagai kejahatan ya, dan dampaknya, ya, jumlah kematian yang besar, korban luka-luka yang besar, kerusakan rumah yang luar biasa besar. Ya, kutipan dari Martin Griffiths, ya, Undersecretary General dari Humanitarian Affairs and Emergency Relief dari PBB, yang menyebutkan bahwa Gaza has simply become uninhabitable. Its people are witnessing daily threats to their very existence while the world watch on. Jadi betul bahwa Mahkamah Internasional atau PBB itu sering tidak efektif ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar, tapi ini memberikan pukulan telak bagi kerangka normatif dan kerangka sosialnya, gitu. Bahwa ya Israel memang melakukan kejahatan dan defending this crime is evil. Ya kamu Nazi, kamu kuat tapi kamu Nazi, ya udah gitu loh. Dan ini akan memberikan tekanan kepada negara-negara untuk mengurangi dukungan mereka pada Israel, gitu ya, karena kalau Israel kemudian bertanggung jawab dianggap melakukan genosida, seharusnya dari sekarang karena sudah disebut sebagai plausible, negara-negara juga sudah bisa bereaksi. Tapi kan kita lihat bagaimana di berbagai negara, termasuk di Belanda itu kemarin ada koalisi masyarakat sipil yang menuntut Belanda untuk menghentikan penjualan senjata berdasarkan alasan ICJ itu. Jadi, apakah efektif? Mungkin tidak sepenuhnya, tapi dia kemudian jadi titik awal yang penting untuk beragam kampanye pro-Palestina. Gitu. Ya, karena kita tahu perjuangan ini bukan perjuangan dalam semalam. Gitu. Jadi aktivis-aktivis masyarakat sipil di Belanda misalnya berhasil memaksa Belanda tidak menjual senjata dengan mengatakan bahwa kalau jual senjata ini komplisit pada kejahatan yang sedang disidang di ICJ. Nah, ini bisa dilakukan kayak gitu. Di Kanada juga sedang ada tuntutan kepada pemerintah Kanada. Di Australia juga sedang ada tuntutan pada pemerintah Australia. Jadi ya, tapi dunia kita lebih kompleks daripada sekedar interstate system. Di dalam negara ada masyarakat sipil, di dalam negara ada aktivis-aktivis. Di Amerika itu betul ada Biden, ada Trump, ya, tapi ada orang-orang seperti Rachel Corrie. Ada orang seperti Rachel Corrie, seorang perempuan Amerika, pergi ke Palestina dan ya di bulldozer gitu ya. Badannya itu dia dibunuh dengan bulldozer oleh Israel gitu ya. Lalu Israel merayakannya dengan meledek Rachel Corrie, ya dia punya pancake ya, jadi Rachel Corrie Pancake Day gitu. Jadi mereka merayakan bagaimana Rachel Corrie di bulldozer itu dengan bikin pancake. Seakan-akan Rachel Corrie yang gepeng karena dibunuh melalui bulldozer tadi jadi pancake-nya. Jadi di dalam negara-negara besar itu pun ada dinamikanya, gitu ya. Jadi
Jadi betul ICJ tidak sepenuhnya bisa efektif, tapi ini adalah langkah yang sangat penting, sangat berani, dan sangat berdampak. Ya, setidaknya Belanda sudah dibawa ke pengadilan dan keputusannya misalnya tidak boleh menjual senjata lagi ke Israel. Yang semoga tuntutan hukum di Australia, di Amerika juga. Karena Israel ini nggak bisa bertahan tanpa dukungan negara-negara besar ini. Ya, dia kan secara militer ternyata nggak kuat-kuat amat gitu ya. Senjatanya aja canggih gitu. Tapi dipencundangi terus kan. 7 Oktober kan kelihatan sekali bagaimana senjata canggih itu kalau dihadapi langsung berhadapan-hadapan ternyata hancur juga gitu. Bahkan sampai hari ini kita masih menyaksikan video-video dengan segitiga terbalik ya. Tadinya ada segitiga terbalik merah. Kadang ada kuning, ada biru, ada macam-macam gitu. Jadi perlawanan itu masih alive and kicking dengan senjata yang sangat terbatas gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa Israel itu nggak bisa bertahan kalau nggak ada supply duit dan suplai senjata dari negara-negara besar, dan ini akan semakin sulit dipertahankan kalau rakyat di negara-negara besar itu kemudian bergerak ya dan tersentuh kemanusiaannya, mereka tidak tertipu lagi oleh propaganda Zionis. Ya, makanya mereka mencoba mengatur narasi. Kita melihat bagaimana media-media mendorong kebohongan ya, atrocity propaganda. Mereka mencoba mengatur narasi, tapi masyarakat semakin cerdas, ya, semakin sulit untuk dikendalikan. Selain itu, jangan lupa bahwa dunia kita sedang berubah. Israel itu bisa bertahan karena ditopang oleh Amerika Serikat, dan Amerika Serikat is declining. US is a declining power. Menghadapi Houthi saja kewalahan dia, ya nggak? Dia ngancam-ngancam Houthi, mau bikin koalisi, tapi nggak ada tuh negara di kawasan yang mau ikut, karena tahu Amerika Serikat nggak sekuat itu lagi. Amerika Serikat sampai sekarang Houthi masih aktif, gitu ya. Jadi di Rusia, di Ukraina juga nggak berhasil tuh membendung Rusia. Ya Rusia juga melakukan kejahatan ya, tapi apa kita juga menyaksikan ya bagaimana hipokrisi Barat. Nah tapi anyway, US is declining. Amerika Serikat itu juga sedang menyusut. Makanya kita melihat bahwa kenapa Israel sangat agresif, karena para Zionis itu tahu hari-hari mereka itu terbatas. Mereka tahu mereka dominan hari ini. Karena mereka punya dukungan dari negara-negara besar. Karena mereka masih bisa jadi imperial outpost. Tapi dunia berubah. Amerika Serikat turun, negara-negara yang lain naik, masyarakat di Amerika Serikat sendiri juga berubah. Anak mudanya itu anti-Zionis. Tinggal yang tua-tua, lihat nggak video-video di bagaimana orang-orang Demokrat yang kampanye itu didisrupsi oleh anak-anak muda. Yang marah adalah orang-orang tua yang sudah tinggal menunggu sertifikat kematian aja kan. Jadi sebenarnya generasional. Ini nunggu waktu aja. The future is in the Palestinian freedom, gitu loh. Ini masalahnya bisa bertahan nggak sampai masa depan yang itu datang? Karena perubahan sejarah itu prosesnya lama kan, gitu. Itu generasional. Gitu. US itu in decline, tapi masih paling kuat sekarang. Tapi in decline, clear. Gitu. Makanya Israel buru-buru sekarang pengen menuntaskan genosidanya. Kenapa? Karena kalau nggak sekarang, kalau ada waktu, kalau gerakan perlawanan masih bertahan 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun, Israel nggak viable lagi. Generasi muda di negara-negara pendukung tradisionalnya sudah muak. Mereka juga lagi nggak lagi kaya dan dominan, sehingga mereka akan memprioritaskan domestik. Jadi the future is Palestinian. Ya, jadi ini soal resiliensi. Apakah Palestina bisa selamat dari genosida kali ini dan bangkit kembali sampai masa depan yang merupakan sebenarnya tren yang insya Allah terjadi itu datang. Gitu. Jadi, jadi ini pertarungan soal daya tahan. Genosida dulu,
atau orang-orang Palestina bisa bertahan. Tugas kita adalah membantu supaya saudara-saudara kita bisa bertahan sampai masa depan itu datang. The future is Palestinian. Itu clear. Tren struktural distribusi kekuatan internasional itu ke sana. Gitu. Jadi kita optimis sebenarnya. Problemnya adalah Israel juga tahu itu, makanya brutal sekarang. Makanya ingin menuntaskan genosidanya sekarang dengan cepat. Kita bisa menahan itu nggak? Nah, pertanyaannya di kita. Orang Palestina sudah berjuang dengan apa yang mereka punya. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah menunaikan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Masih unmute, Bung Joko. Ya, baik, terjawab ya Mas Miftah Israni. Terjawab. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikum. HI di mana Mas Miftah? Saya di UPN Ustaz. Siap. Jogja atau Jakarta? UPN Jogja ya. Siap. Oke, teman-teman, kalau kita tadi kulas sedikit di akhir tadi Ustaz Sofwan, tugas kita membantu agar Palestina itu mampu bertahan sampai dengan masa depan yang cerah itu ya. Insya Allah kita bareng-bareng yang tadi ya, bahwa kita perbanyak kebenaran yang terjadi. Di sisi lain Zionis menggaungkan hoax, kita di sisi lain juga menggaungkan kebenaran, juga kita lakukan aksi donasi, boikot dan sebagainya. Baik, terima kasih Ustaz Sofwan yang telah bersama kita pagi hari ini. Insya Allah menjadi bersama kita berdiskusi tentang Palestina. Semoga ini diskusi-diskusi ini bisa kita lanjutkan dalam Siap. demikian teman-teman. Saya minta recordingnya juga ya. Siap, Biar yang dengar bisa lebih banyak. Oke, siap. Salah. Ya, nanti juga kita akan share ya teman-teman. Dan jangan lupa di pekan berikutnya, pekan depan, kita juga ada kajian lagi dari Sembada Cendekia. Setelah kita akan dibersama oleh Ustazah Tika Faiza, kita akan bahas tentang mental health. Gitu. Ya, demikian teman-teman. Karena sudah menunjukkan waktu 6:30, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alam dari saya, maaf bila ada kesalahan dan berkata yang tidak berkenan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sofwan. Sama-sama.